Oke, berjumpa lagi dengan saya Muhtadin di channel YouTube saya. Kali ini saya mau jelasin nih perbedaan antara variabel bebas, variabel terikat, variabel mediasi, dan variabel moderasi. Pertama, saya mau jelasin dulu tentang variabel bebas. Apa sih variabel bebas itu? Variabel bebas atau variabel independen. Sederhananya gini sih. Kalau variabel bebas itu variabel yang memberi dampak terhadap variabel lain. Jadi sifatnya dia memberikan dampak terhadap variabel lain. Contohnya kalau di sini saya membuat variabel bebasnya yaitu stres kerja. Nah, stres kerja ini memberikan dampak terhadap variabel lain. Variabel apa itu? Variabel kinerja karyawan. Jadi stres kerja ini sebagai variabel bebas atau variabel independen yang memberikan pengaruh terhadap variabel lain yaitu kinerja karyawan. Di sini juga stres kerja memberikan dampak atau mempengaruhi kepuasan kerja. Jadi saya ulang sekali lagi, variabel bebas itu variabel yang memberikan dampak atau pengaruh terhadap variabel lain. Kemudian yang kedua itu variabel terikat atau variabel dependen. Nah, ini dalam hal ini variabel terikat atau dependen itu variabel yang mendapatkan dampak dari variabel lain atau mendapat pengaruh, atau bisa juga dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ini dalam hal ini saya membuat kinerja karyawan sebagai variabel yang mendapatkan dampak dari variabel lain. Nah, di sini kinerja karyawan mendapatkan dampak dari stres kerja, serta kinerja karyawan mendapatkan dampak dari kepuasan kerja. Nah, perlu diingat ya kalau variabel bebas memberikan dampak, kalau variabel terikat atau dependen dia mendapatkan dampak. Nih, kinerja karyawan mendapatkan dampak dari stres kerja dan kepuasan kerja. Kemudian variabel yang ketiga yaitu variabel mediasi. Apa itu variabel mediasi? Variabel mediasi biasanya bisa disebut dengan variabel intervening. Dia fungsinya sebagai variabel penghubung. Nah, dalam hal ini saya membuat kepuasan kerja sebagai variabel penghubung antara stres kerja dengan kinerja karyawan. Jadi, bisa dibilang kinerja karyawan bisa berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan, atau stres kerja bisa berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan. Jadi pengaruh tidak langsung itu harus dihubungkan melalui variabel mediasi yaitu kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja ini sebagai variabel mediasi. Nah, variabel mediasi itu cirinya seperti apa? Nah, variabel mediasi ini dia bisa berperan sebagai variabel bebas dan juga bisa berperan sebagai variabel terikat. Contohnya gini, kepuasan kerja ini kan sebagai variabel bebas misalnya. Variabel bebas itu kan variabel yang memberikan dampak. Nah, kepuasan kerja ini memberikan dampak terhadap kinerja karyawan. Dia disebut variabel bebas. Nah, dia juga bisa sebagai variabel terikat. Kenapa? Karena kepuasan kerja itu mendapatkan dampak. Kalau tadi memberikan dampak, dan dia mendapatkan dampak dari variabel stres kerja. Jadi dia bisa berperan sebagai variabel bebas ataupun terikat, berperan sebagai variabel independen ataupun dependen. Nah, jadi kalau pakai variabel mediasi itu biasanya ada dua yang diuji nih, bisa pengaruh langsung stres kerja terhadap kinerja karyawan
atau pengaruh tidak langsung stres kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi melalui kepuasan kerja. Kemudian yang keempat, variabel modal psikologis atau psychological capital. Psychological capital nih, dia variabel moderasi. Apa sih variabel moderasi? Nah, variabel moderasi ini yang saya tunjukkan, dia variabel yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara dua variabel. Nih, jadi variabel stres kerja, hubungan antara variabel stres kerja dengan kinerja karyawan bisa diperkuat atau bisa diperlemah. Misalnya gini, kita meneliti tentang stres kerja ojek online lah misalnya. Kemudian kita hubungkan, jadi pengaruh stres kerja terhadap kinerja ojek online misalnya. Nah, jadi ojek online yang memiliki psychological capital tinggi, maka dia dapat meredam stres kerjanya, gitu. Dapat memperlemah efek stres kerjanya ini terhadap kinerja karyawan. Yang harusnya stres kerjanya tinggi, seharusnya kalau stres kerja tinggi kinerja karyawan turun, tapi ini karena stres kerjanya tinggi, namun ojek online itu kebanyakan punya psychological capital yang tinggi juga, makanya ini kinerja karyawannya ada kemungkinan juga tinggi. Makanya kita kadang suka menemukan hasil stres kerja tinggi, tapi kenapa kinerja karyawannya tinggi ya? Nah, itu karena ada efek moderasi ini, psychological capital. Bisa jadi kebanyakan dari ojek online itu memiliki psychological capital yang tinggi, sehingga dia memperlemah efek stres kerja. Yang harusnya stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, dia bisa tidak berpengaruh atau malah berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Seperti itu. Nah, kapan sih kita menggunakan variabel mediasi atau moderasi? Nah, variabel mediasi itu, ini kayak misalnya, kenapa kita harus mengukur kepuasan kerja? Nah, kenapa? Nah, jadi itu berdasarkan literatur atau jurnal-jurnal sebelumnya ya. Sumber penelitian sebelumnya di mana stres kerja, ternyata beberapa penelitian menyatakan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, tapi ada juga yang menyatakan pengaruhnya tuh kok lemah gitu, stres kerja terhadap kinerja karyawan, ataupun pengaruhnya, jadi gini, saya ulangin lagi, jadi apabila pengaruh stres kerjanya lemah terhadap kinerja karyawan, atau stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, itu bisa menggunakan variabel mediasi. Jadi dilihatnya dari literatur sebelumnya. Jadi kata kuncinya dua, stres kerja pengaruhnya lemah, ditemukan di literatur sebelumnya, ataupun stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, itu kita bisa menjelaskan dengan menggunakan variabel mediasi. Ini variabel mediasi. Nah, kenapa harus menggunakan variabel moderasi? Nah, variabel moderasi itu jadi kan hampir sama sih dengan mediasi, cuma bedanya kalau variabel mediasi dipakai kalau stres kerja ini pengaruhnya lemah terhadap kinerja karyawan, hubungannya lemah terhadap kinerja karyawan ini, atau tidak berhubungan atau tidak berpengaruh. Nah, itu menggunakan mediasi kan. Nah, ditambah lagi kalau misalnya harusnya kan stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, tapi ini stres kerja malah berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nah, kenapa? Padahal secara logika kalau orang semakin stres, kinerja karyawannya semakin turun. Tapi ini kok bisa ya stres kerjanya tinggi, tapi kinerja karyawannya tinggi. Nah, ini bisa dijelaskan dengan variabel moderasi. Pasti ada yang memoderasi di sini. Oh, ternyata stres kerjanya tinggi, tapi kinerjanya tinggi itu dipengaruhi oleh karena karyawan-karyawan yang bekerja itu memiliki psychological capital yang baik, rata-rata pada tinggi juga, makanya
stres kerja ini tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, justru malah bisa berpengaruh positif atau malah tidak berpengaruh. Jadi saya ulang lagi, variabel mediasi dipakai ketika hubungan antara stres kerja terhadap kinerja karyawan itu lemah, atau stres kerja dengan kinerja karyawan itu tidak berhubungan sama sekali. Nah, apabila stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan yang normalnya negatif, nah itu bisa menggunakan variabel moderasi seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tonton lagi video saya selanjutnya ya. Bye-bye, sampai ketemu di lain kesempatan.